ikut pembelajaran tapi sebetulnya lagi di kafe atau lagi di mana tidur kan. Buar sering nelpon secara acak. Saya telepon ya, itu termasuk saya video call ya. Mas sedang di mana? Anak-anak yang tidak ikut pelajarannya berapa kali dan juga pada saat tes kemarin pernah juga kan ketahuan anak di Hai semuanya, kembali lagi di CLBK, cerita lama bareng kita. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan semoga puasanya selalu lancar ya, karena Iya, kita benar. bentar lagi lebaran nih. Iya, semoga lancar sampai nanti lebaran. Amin. Oh iya Kak, sekarang kita udah masuk ke episode yang ketiga ya kan Kak? Oh ya, gak Iya. kerasa banget ya. Iya. Bentar lagi kita berarti, ini masuk episode ketiga nih. Iya, nah emang kemarin episode yang pertama kita bahas apaan sih Kak? Episode yang pertama kita udah bahas sharing-sharing pengalaman anak Semanda nih. Oh gitu. Terus yang kedua itu ada hari spesial, peringatan Hari Kartini. For the first time kita kedatangan bintang tamu sekaligus dua loh. Siapa itu Kak? Yang pertama itu ada Ibu Puji Wardani, selaku kepala sekolah SMA Negeri 2 Cilacap. Dan yang kedua ada Mbak Fitri Aini sebagai siswa yang berprestasi. Dan pastinya teman-teman udah pada nonton dong yang 1 sama 2. Kalau Harusnya belum udah harusnya sih. nonton. Iya. Soalnya karena udah ada di kanal YouTube SMA Negeri 2 Cilacap. benar, udah di-share juga. Nah, kalau yang kemarin di episode 2 emang sama siapa sih Kak? Yang kemarin itu kita udah ditemenin sama Kak Indri sama Kak Diva. Oh gitu. Terus kalau sekarang nih bakal ditemenin sama kita berdua. Bener Ya kan banget. Kak? Kakak dulu deh yang kenalan. Aku dulu nih. Iya. Kenalin ya teman-teman. Nama aku Anissa Frida. Dan aku Maila Nuha. Kita berdua bakal nemenin kalian di episode 3 kali ini. Ya, dan tentunya episode 3 kali ini bakalan gak kalah seru sama episode yang sebelumnya, ya kan Gak Kak? kalah menarik juga. Kita udah Iya. kedatangan bintang tamu nih. Wah, siapa tuh Kak? Penasaran? Iya, penasaran dong. Langsung aja nggak sih kita panggil? Iya, bener banget. Boleh, boleh. Kita panggil nih bintang tamu kita kali ini, Ibu Haryati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Silakan duduk. Iya, silakan Bu. Terima kasih. Ini mau diwawancarai Ibu. Iya. Iya. Boleh buka maskernya? Boleh Boleh, Bu. Bu. Kan kita juga udah berjarak nih ya Bu. Kalian kayaknya jaraknya kurang. Ya partner. Kita udah Iya, udah protokol partner. kesehatannya udah ketat kok, Bu. Gimana Bu Oke. kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Kemarin baru divaksin ya Bu? Iya betul. Oh, jadi kemarin guru SMA 2 tuh baru divaksin semuanya ya Bu ya? Iya, Gimana nih Bu rasanya divaksin? Iya. Deg-degan atau gimana? Aduh, pada saat mau divaksin Iya. deg-degan. Terus setelah divaksin Iya. badannya panas, lemes, ngantuk. Oh, itu Mungkin efek karena sampingnya ya? efek sampingnya mungkin karena ibu udah tua Pak ya. Kalau yang anak-anak muda kayaknya guru-guru yang lain nggak berefek. Oh, nggak Tapi ibu berefek. kan termasuk generasi sudah hampir pensiun, Iya. jadi merasakan efek vaksinnya. Tapi alhamdulillah sehat insya Allah. Alhamdulillah. Untuk yang SMA nggak divaksin ya Bu ya? Besok Takut kamu juga. mandiri harusnya vaksin mandiri. Takut Bu. Nih buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya, Ibu ini Iya. siapa sih? Kan penonton CLBK nggak cuma anak Semanda aja nih Bu. Ya mungkin yang kelas 11-12 yang dulu udah offline tuh udah tahu ya, udah pernah ketemu sama ibu langsung, apa ya udah pernah tatap muka. Kalau yang kelas 10 kan ya walaupun diajar belum pernah ketemu Belum ya. pernah ketemu. Dan saya juga baru pertama kali ketemu sama ibu. Oh gitu. Iya karena saya kelas 10. Mungkin boleh ya ibu kenalan Sedikit dulu. perkenalan gitu Ibu. Siapa, sebagai apa di SMA 2 gitu. Oh begitu. Oke. Terima kasih. Selamat sore untuk Siap. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haryati. Kebetulan di SMA Negeri 2 Cilacap ini saya mengajar atau saya berada di BK. Jadi saya sebagai guru BK. Dan untuk tahun ini saya diberi amanah oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mendampingi beliau menjadi Wakapolres. Itu saja cukup?
Oh iya cukup. Berarti Bu Haryanti ini guru BK ya Bu? Iya betul. Guru BK teman-teman. Nah tapi kita juga pengen kenal lebih dalam lagi ya Kak. Lebih detail lagi nih Bu. Kayak dulu itu mungkin Ibu backgroundnya seperti apa sih, latar belakang masa kecilnya, lahir di mana gitu Bu. Iya. Karena yang saya tahu ya Bu ya, maaf nih kalau salah, Ibu itu bukan lahir di Cilacap ya Bu. Iya betul. Ya mungkin boleh diceritain sedikit dulu. gitu. Ya, Iya. sedikit. Kita ini akan dikasih waktu berapa menit sih? Nanti kalau Ibu cerita hanya cerita masa lalu Ibu aja udah habis waktunya. Ya mungkin apa-apa. ya nggak apa-apa Dipersingkat, Bu. Ya ya. dipersingkat. Ngobrol benar. santai aja Bu. Oke. Ibu lahir di Salatiga 56 tahun yang lalu. Udah lama ya? Udah Iya. 56 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 11 Februari 1965. Ibu dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Terus Berarti Ibu pengertian banget ya Bu orangnya ya, sederhana kan. sederhana. Begitu ya? Iya. Oke. Ibu ini cerita latar belakang sekolahnya juga gitu apa? Oh ya boleh Bu boleh, sekalian. boleh. Jadi dari kecil Apa ya, Bu? yang ingin kamu tahu apa sih? Mungkin Apa boleh Bu, aja? kayak masa kecilnya di mana? Oh, masa kecil saya. Mungkin ada yang pindah-pindah atau menetap. Betul. Hmm. Oke. Saya ikut dengan orang tua. Jadi usia saya 56 tahun, tapi saya bersama-sama dengan orang tua itu hanya 18 tahun. Selebihnya sudah lepas dari orang tua. Oh, itu kok lepas kenapa Bu? Karena kuliah di Semarang. Oh, kuliahnya di Gitu ya. Semarang. Kuliah di Semarang. Ya, jadi masa kecil saya di SD-nya namanya SD Tingkir 1. SD Tingkir 1, terus lulus dari SD Tingkir 1 di SMP Negeri 1 Salatiga. SMP Negeri 1 Salatiga itu SMP yang favorit. Di sana siswanya pokoknya putra-putri pejabat di Salatiga, wali kota, dandim, apa itu semuanya sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga. Sementara ibu waktu itu kecil, hitam, jelek, berada di tengah-tengah teman-teman yang luar biasa. Jadi nggak kelihatan sama sekali waktu di SMP. Terus lulus SMP, ibu di SPG. Nah di SPG itu mulai muncul percaya diri ibu. Karena SPG, teman-teman SPG ya katakanlah mungkin sosial ekonomi begitu hampir merata lah, seimbang gitu ya. Sehingga saya merasa selevel dengan mereka gitu kan ya. Itu terus alhamdulillah setelah lulus dari SPG, pada saat itu kenapa kok ibu di SPG tidak ke SMA? Karena orang tua kondisi ekonominya pas-pasan, sehingga ibu saya menyampaikan pokoknya hanya mampu menyekolahkan sampai di setingkat SLTA. Dulu SLTA, sekarang SMA gitu ya. Hanya sampai ke SPG saja. Setelah itu bekerja jadi guru gitu kan ya. Berarti cepet ya Bu? Berarti Iya. umur berapa itu jadi guru? Ya harusnya kalau jadi guru SD waktu itu ya lulus SPG itu mungkin usia saya, karena saya masuk SD, masuk TK, masuk SD itu 5,5 tahun. Jadi saya usia 18 tahun sudah lulus SPG gitu, sudah harus bisa jadi mengajar, guru, sudah bisa jadi guru Berarti SD. muda banget. Iya, kalau zaman dulu guru SD itu lulusan SPG, guru SMP lulusan D1 atau D2, guru SMA lulusan D3 atau S1 gitu. Oh, iya. Kalau sekarang persyaratan sekarang Sarjana. sarjana, Iya, guru SD, iya. guru TK, PAUD Jadi semuanya sama ratakan. harus sarjana. Terus di SPG, lulus dari SPG, ibu sudah udahlah selesai sekolah SPG gitu ya. Tiba-tiba di pendaftaran perguruan tinggi pada waktu itu namanya apa ya? Siponmaru, seleksi masuk perguruan tinggi. Itu 2 hari sebelum penutupan pendaftaran, teman ibu, kalau boleh ibu cerita di sini, namanya ibu masih ingat sekali, orang yang berjasa dengan ibu, namanya Gunadi, temannya ibu. Itu datang ke rumah, terus dia bilang ke ibu, Har, eman kowe nilaimu apik kok ora melanjutkan. Oh iya. Dia menyampaikan seperti itu. Terus karena persyaratannya waktu itu kalau anak-anak lulusan SPG itu untuk kuliah rata-rata rapotnya harus 7.
Sementara nilai 7 saat itu kalian boleh tanya ke orang tua. Nilai 7 saat itu nilai di rapot yang kalian ya, yang kalian tuh mungkin nilai 5, 6, 7 di rapot tuh ya? biasa Biasa. gitu. Terus kebetulan ibu nilainya bisa masuk ke perguruan tinggi, bisa daftar, tetapi orang tua tidak mampu. Terus oleh teman saya itu, wis pokoknya gue kudu kuliah, tak daftar ke har, dia bilang gitu ya. Terus didaftarkan oleh dia, dibayari oleh dia, sampai dengan tes, ibu disamper, terus diajak bareng untuk tes di UNES di Semarang. Dulu namanya IKIP Semarang, kalau sekarang namanya UNES. Terus setelah itu tes, dia juga ikut daftar. Oh ternyata oleh Tuhan jalannya lain, dia nggak diterima, malah ibu yang diterima. Padahal Jadi baik banget ya, iya, berjasa ya, Bu. sekarang dia jadi Pak Guru di SD. Terus ibu kuliah di D1 waktu itu di IKIP Semarang D1. Terus ibu belum lulus sudah dapat SK, karena waktu itu yang kuliah diploma itu merupakan pesanan dari pemerintah. Jadi pemerintah saat itu tahun 1984 itu pemerintah kekurangan guru sehingga membuka yang namanya diploma, program diploma. Guru itu penting ya Bu ya, jadi harus Diploma dibuka. 1, diploma 2, diploma 3. Lulus diploma, belum selesai lulus kita sudah ngisi blanko itu untuk menjadi calon pegawai negeri. Dan ibu ditempatkan di rumah saya di Salatiga, tetapi saya ditempatkan di Cilacap. Langsung di Cilacap. Iya, di SMP Negeri 5. Oh, SMP 5. Tahun 1984 ibu mulai September ibu mulai mengajar di SMP. Berarti itu lagi baru-barunya ya Bu ya? Iya, SMP 5 SMA 2 sedang juga berdiri. lagi Iya bareng. baru-barunya. Iya, SMA 2 lagi berdiri, SMP 5 juga lagi berdiri. Ibu terus mengajar di situ. Masih berupa sawah. Sekolah kita juga masih sawah gitu ya. Terus singkat cerita, kenapa kok ibu sampai di sini? Dulu ada persyaratan guru itu harus sarjana. Gitu kan? Oh iya. Sehingga karena background sekolah ibu waktu itu diploma 1, maka harus kuliah lagi, dipaksa udah tua tapi harus Iya kuliah. lagi ya. Akhirnya 2004 ibu kuliah S1 mengambil jurusan BK. Berarti BK itu baru ya Bu? Dulu Iya. D1 tuh ngambilnya apa Bu? D1 dulu keterampilan. Oh, keterampilan. Iya, Karena karena dulu D5 terbatas sekali dari SPG untuk bisa ke perguruan tinggi itu dijatah yang bisa didaftar hanya jurusan ini. Terus Bu, untuk memutuskan jadi guru BK nih kan berarti kan memilih ke BK itu gimana Bu awalnya? Kayak ada yang Awalnya. dorongan dari teman atau Iya, Ibu dari kayak hati tertarik nurani nih, ya. iya Ah, benar iya. tertarik ke BK gitu. Iya. Saya kebetulan tertarik dengan BK karena saya lihat guru BK itu kok dekat banget dengan anak-anak gitu ya. Terbuka ya Anak Bu. Iya, lebih anak betul. nakal apa anak yang Terus baik gitu. semuanya, Oh, iya. gitu, semuanya. Terus ibu kuliah mengambil jurusan BK bimbingan konseling, lulus tahun 2007 ibu mutasi ke SMA Negeri 2 Cilacap. Karena kebetulan guru BK di SMA 2 Cilacap itu kurang, sementara di SMP 5 ada 7 guru BK. Saat itu ada 7 guru BK sehingga ada yang harus pindah untuk memenuhi jam mengajar. Terus saya di SMA 2 ada rekan saya yang sama-sama BK mutasi ke SMP. Itu cerita tentang latar belakang. Kamu Haryati. Menarik banget sih. Iya. Jadi diajak sama temennya gitu kan terus Iya, dan dipindah. kuliahnya juga banyak ya Bu. Berapa kali tuh berarti Bu kuliahnya? Gimana? 2 kali ya. Iya, D1 sama D1 sama S1. Nah, Tapi ini kan S1 udah tua. ngobrol-ngobrol ya tentang ibu Hmm. kayak gimana gitu Iya, kan. bener Sekarang banget. ini kan kita kemarin habis Hari Pendidikan Nasional. Boleh ya Bu sedikit kita membahas tentang topik pendidikan gitu. Oke. Kita flashback ke awal pandemi nih Bu. Gimana Iya. sih Bu reaksi Ibu ketika diputuskan nih ada berita kalau besok sekolah daring gitu. Iya, Bu. diganti sekolah Reaksinya daring. tanggapannya itu gimana Iya. Bu? Apakah Ibu kaget atau oh ya senang Iya. dari rumah malah ngajarnya gitu. Enggak, Bapak Ibu guru Oh iya, tetap oh iya kan sekolah. guru Oh BK iya, ya Bu ya. Yang dari rumah kan anak-anak. Iya, benar. Oh, Iya. Ibu guru tetap di sekolah. Jadi gini, pandemi yang kita nikmati atau kita rasakan bersama ini
ini memang betul-betul sangat memukul semuanya. Tidak hanya Indonesia tapi dunia. Iya, Ya. benar. Terus dengan adanya atau kita diminta untuk memberikan atau melayani siswa dengan PJJ, itu memang barangkali untuk mengatasi pandemi ini satu-satunya solusi yaitu, kenapa? Karena di pandemi ini penularannya dengan kita berdekatan. Jadi Jadi kalau kita harus jaga jarak, kita harus selalu cuci Pakai tangan, masker, kita iya. harus selalu pakai masker. Itu semua. Sementara anak-anak harus tetap belajar, ya kan? Iya, benar. Anak-anak tidak mungkin selama pandemi itu diliburkan terus, Iya. tidak mungkin. Jadi tetap pembelajaran, pelayanan kepada anak tetap harus ada, tetapi kita dipaksa atau dituntut untuk tidak bertatap muka. Kak, Jadi Bapak dan Ibu guru termasuk Ibu sudah siap, akhirnya kami memang siap bahwa memang satu-satunya solusi supaya anak tetap mendapatkan layanan pembelajaran, Bapak Ibu guru tetap mengajar, ya itulah dengan PJJ ini. Nah ini kita nikmati gitu kan? Iya, Dengan udah adanya lama banget ya, Bu. PJJ ini. Berapa Iya. bulan ya? Mulai Maret kita ya? Berarti Iya, udah Mulai sudah Maret, satu satu tahun. tahun lebih ya iya kita udah. mengalami masa ini. Dan kamu bersyukur barangkali. Karena apa? Karena hidup di yang tidak monoton, ya kan? Oh, Kamu iya. pernah waktu itu Lewati belajar lika-liku, lika-liku belajar di rumah. gitu. Sekarang banyak. Sekarang kalian mungkin nanti generasi yang sekarang kelas 11 pun mungkin nanti generasinya generasi COVID mungkin. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti bulan Juli Semoga ya udah bisa bisa berakhir masuk, lah, udah Kak. bisa masuk. Dan oh ya Bu, selama ini pasti ada kendala-kendala ya Bu ya, nggak Iya. cuma dari siswanya atau mungkin dari pembelajarannya gitu. Apa aja nih Bu kendala yang Ibu alami? Terus gimana sih Bu cara ngatasinya? Yang Ibu alami ya. Iya, Bukan kan, yang kan. anak-anak alami. Iya, karena pasti Bukan yang beda. kalian alami. Kan dari Ibu dulu Bukan nih, ya. dari Oke, kalau dari oke. kita ya paling Iya. kayak cuma ngalami nggak ada kuota, nggak ada Oh, jaringan. nah itu gitu. bagus-bagus ya betul. Jadi untuk kendalanya bagi ibu, terutama ibu yang sudah renta ini, yang sudah tua ini, tentu kendala yang utama adalah penguasaan IT. Penguasaan Oh, IT. teknologi. Karena zaman kami kuliah nggak ada IT, pegang HP aja baru-baru saja ya kan. Nah, dengan tuntutan kita harus pembelajaran daring, berarti Bapak dan Ibu guru, terutama Ibu, kalau yang guru-guru muda mungkin nggak begitu masalah, tapi terutama untuk guru-guru tua, Ibu khususnya, itu kendalanya ada di penguasaan IT. Nah, solusinya ya kita Bapak dan Ibu guru banyak diberi pelatihan-pelatihan bagaimana Menguasai mengubah atau teknologi. menguasai teknologi informatika itu. Iya, berarti guru juga dulu apa ya berubah ya dari yang tadinya ngajar langsung jadi harus Hmm, bisa menguasai IT iya, juga. betul. Itu kendala yang pertama tentu dari gurunya, itu masalah kriti ya. Lalu kalau kendala yang Ibu hadapi sendiri dengan siswa pada saat saya mengajar seperti yang Mbak Frida tadi sampaikan, kuota, Iya, Bu terus juga mungkin mengalami HP-nya ya. gitu ya. Iya. Terus juga pada saat pembelajaran anak menyampaikan, Bu, di rumah saya nggak ada sinyalnya gitu kan, kendala Iya, sinyal. sering. Artinya kalau misalnya kendala sinyal, berarti kami memberitahu pada anak-anak yang memang terkendala sinyal supaya beli apa ya namanya, kartu yang kira-kira sinyalnya Jaringannya itu bagus. kuat di rumahnya. Iya. Terus untuk yang tadi kamu sampaikan kuotanya limit, nah, sekolah sudah mungkin solusinya khusus untuk SMA 2 kita sudah memberikan solusi pada waktu-waktu tertentu kalian mendapat bantuan. Iya, kuota. ada. Kendala yang lain mungkin dari Bapak Ibu guru tidak bisa memantau langsung pada kalian kan, nggak bisa mantau langsung apa yang kalian lakukan. Mungkin kalian ikut pembelajaran tapi sebetulnya lagi di kafe atau lagi di mana Lagi begitu tidur kan, gitu ya, Bu, ya. lagi tidur dan sebagainya. Sehingga solusinya kadang-kadang Ibu, khususnya saya Buhar sering nelpon secara acak. Oh, Saya secara telepon, ya Oh, saya itu termasuk pelayaran BK atau Iya, bagaimana, Bu? betul. Oh, gitu. saya video call ya, Mas sedang di mana? Wow, tahu-tahu belum pakai baju. Oh, tapi diangkat ya, Bu, Ya, diangkat. diangkat. Oh, gitu. Maaf, aku belum pakai baju. dan Ketahuan deh sebagainya. gitu ya. Ketawa lagi rebahan ya. Nah, itulah kendala-kendalanya. Terus juga untuk penilaian. Penilaian Bapak dan Ibu guru boleh dong sedikit menyaksikan ini benar-benar hasil
Asli, Iya, asli siswa. kerjaan sendiri. Karena ternyata pada saat tes kemarin pernah juga kan ketahuan anak kami menghubungi salah satu orang tua menyampaikan, Bu, putranya sudah berangkat, sudah Bu, sudah dari tadi. Tapi ternyata dia belum absen dan ternyata kumpul bersama dengan teman-temannya. Jadi mengerjakan secara bersama. Sama. Itulah itu barangkali kendala-kendala yang ada di pembelajaran daring ini, tapi sangat-sangat bisa dimengerti. Sesuatu yang baru, ini kan sesuatu yang baru tidak dipersiapkan. Kalau bahasa tiba-tiba, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba gitu pastilah banyak kendala itu. Tapi insya Allah sih khusus untuk SMA 2 dan saya merasa di Bapak dan Ibu guru itu setiap bulan ada acara atau ada kegiatan evaluasi PJJ. Jadi anak-anak yang tidak ikut pelajarannya berapa kali dan sebagainya itu sudah bisa dideteksi sejak awal. Ya, terus Ibu sekarang kan kayak guru BK tuh dari rumah ya Bu. Jadi layanannya selain dari telepon itu dari apa lagi Bu? Kan kadang kayak anak muda di rumah pasti punya masalah kan Bu, gitu kan. Kayak butuh guru BK buat cerita. Kadang orang tuanya nggak dengerin gitu, pengen cerita ke siapa tuh bingung. Ya, Ibu pokoknya membuka 24 jam untuk anak-anak. Karena ada loh yang 12:30, aduh ini HP-nya itu yang bunyi loh. Kadang-kadang malam gitu ya, ada anak telepon, Bu nggak bisa tidur. Oh, telepon ke Ibu? Iya. beneran? Ada gitu ada. Kita baru tahu ya Kak. Iya, boleh dan Boleh boleh dicoba ini. silakan. Kami memang membuka untuk anak-anak karena memang layanan BK tidak hanya dibatasi jam di kelas ya, tetapi bahkan seringkali anak sudah sampai di rumah, ada masalah nggak bisa tidur, ternyata baru putus dengan pacarnya dan sebagainya. Itu boleh pokoknya dicerita gitu Bu. Kenapa nggak boleh? Iya kan guru Boleh BK tuh aja. menerima semuanya ya, care banget. Nah, ternyata. kalau ngomongin masalah kayak gitu, selama Ibu di SMA 2 nih ya, yang jadi guru BK itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman seru, pengalaman menarik gitu Bu? Yang paling Banyak menarik sih. gitu. Ya, Bu. mungkin Yang jelas saya curhat anak-anaknya ya. menikmati sekali menjadi guru BK di SMA Negeri 2 Cilacap ini. Banyak loh Banyak ceritanya ya, anak-anak, Bu. banyak sekali ceritanya. Tapi kode etik guru BK nggak boleh dong diceritain. Oh iya, Oh bener. iya, privasi. Gitu. Oke, udah ngobrolnya panjang banget nih. Iya. Terus Udah cukup? belum, Oh, belum. masih ada yang Masih saya ada. penasaran, Masih ada. Bu. Masih banyak yang listnya, masih banyak pertanyaan yang Oh, gitu. saya penasaran. Iya. Nih kita kan kemarin habis memperingati Hari Pendidikan Nasional. Iya. Boleh ya Tanggal Bu, 2 Mei. sedikit yang Ibu tahu tentang pendidikan di Indonesia itu kayak gimana sih Bu? Pendidikan di Sistem Indonesia. pendidikan Sistem itu- pendidikannya Iya. lagi lagi diterapkan gitu Oh, begitu. pada masa pandemi gini Bu. Oke. Masa pandemi. Iya. Iya. Gini, jadi untuk sistem pendidikan nasional itu sebenarnya pemerintah sudah merancang dan yang merancang tentu ahli-ahli pendidikannya orang-orang Indonesia yang luar biasa. Jadi sistem pendidikan nasional itu sudah diatur. Kalau itu nggak salah ya, sebenarnya mau buka HP tapi nanti kelamaan ya. Kalau nggak salah itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional itu kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mudah-mudahan nggak salah. Nanti dilihat orang banyak ya. Oh Mungkin iya. dibuka kan, bener nggak tuh? Kalau tidak salah, kalau salah Ya mungkin minta boleh maaf. penonton juga boleh Kalau cek salah juga ya, ya. maafin Cross check ya. Sisdiknas Enggak. itu undang-undangnya tahun Undang-Undang Sisdiknas itu nomor 20 tahun 2003. Tapi pemerintah juga dalam melayani anak-anak atau dalam mengelola pendidikan di Indonesia ini tentu tidak berhenti pakai itu aja aturannya, tapi mengikuti perkembangan zaman. Buktinya apa? Kurikulumnya itu selalu ada perubahan. Dulu 2006, sekarang kalian mau kurikulum 13. Terus juga keserang pandemi ini, alhamdulillah Pak Nadiem orang yang masih muda gitu ya, terus segera berinovasi. dapat berinovasi, terus membuat tempat-tempat yang kalian bisa belajar melalui internet ya. Oh, Tuh, iya. di web-web yang bisa Iya, kalian platform-platform kunjungi. yang online gitu ya Bu. Iya, Iya, yang isinya ada Itu video jadi kalau pembelajaran. menurut Ibu sih Sudah gimana bisa mendukung gitu supaya Iya. bisa berkembang dengan baik, supaya makin Iya. maju pendidikannya gitu Bu. Hmm. Apa sih Bu yang harus kita lakuin ya Iya, sebagai benar. generasi muda, Nah, terpelajar? Ini kalian gitu, ini Bu? kan dikenal dengan abad 21 ya. Iya. Iya. Nah, kalian anak-anak abad 21 itu apa sih yang harus disiapkan kalian supaya pendidikan di Indonesia ini maju?
itu ada 4 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, kalian harus berpikir kritis. Yang kedua, kalian harus berkomunikatif. Artinya berhubungan sosial dengan teman-teman yang baik, ya, komunikatif. Harus komunikasinya baik. Yang ketiga, kalian harus mampu untuk bekerja sama. Karena kita nggak bisa kerja sendiri. Dan yang keempat, itu kalian harus inovatif, kreatif, ya, kreatif dan inovatif. Tahu nggak bedanya kreatif dan inovatif? Kurang tahu Ya. Iya, mungkin Kalau boleh kreatif, dijelasin, Bu. nah, mudah-mudahan nggak salah sih ini Ibu jelasin. Kalau kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru. Oh, Tapi iya. kalau inovatif itu sudah ada, terus kita dikembangkan. Oh. Itu berinovasi. Berarti tadi ada 4 ya, Ada teman-teman. 4. Yang pertama tadi kreatif, Bukan, yang pertama apa tadi? Berpikir kritis, kreatif, komunikasi. komunikatif, kerjasama, inovatif. Yes. Terus Pak Nadiem menambah lagi 2 yang harus disiapkan oleh anak-anak generasi milenial ini, generasi abad 21. Apa itu? Yang empati. Jadi harus tahu bagaimana berempati dan harus menguasai teknologi. Itu yang harus disiapkan oleh anak-anak. Kalau kalian, insya Allah sih anak-anak sudah menyiapkan itulah, dan mudah-mudahan nanti dengan ridho Allah Indonesia memang betul-betul bisa maju pendidikan. Gitu ya. Amin. Oke nih Bu, dari kan kita udah ngobrol tentang pendidikan, Iya. tentang latar belakang Ibu, segala macem. Sebagai guru BK nih Bu, kan kita juga penasaran ya Nuha Iya, ya. penasaran Oh, banget. dari dulu tuh selama masa Ibu hidup atau sama berkarir lah, pernah nggak sih merasa yang insecure gitu Bu, kayak Iya. nggak nyaman sama diri sendiri Hmm. ketika berhadapan sama orang lain yang mungkin lebih baik gitu Bu. Oh, untuk ibu Iya, atau iya. untuk bagaimana menghadapi anak yang Untuk Ibu sendiri Oh, dan iya. bagaimana Ibu menghadapinya, mungkin bisa buat pelajaran buat teman-teman di rumah. Iya. oh begitu. Jadi kalau ibu insecure itu kan perasaan yang tidak aman ya. Perasaan merasa tidak aman, ya kan? Iya. Merasa tidak aman. Nah, perasaan tidak aman itu bisa dipengaruhi oleh 2 hal, mungkin dari faktor dari dalam diri, juga dari luar. Kalau untuk ibu, apa ya yang saya rasakan ya itu tadi, misalnya saya punya keinginan waktu itu, saya pengennya tidak jadi guru SD, oleh orang tua saya ditekan karena keadaan kondisi ekonomi dan sebagainya, harus jadi guru SD gitu ya. Kalau untuk anak-anak mungkin ya pokoknya kita harus untuk merasa aman, atau perasaan yang kita merasa tidak aman itu karena disebabkan oleh banyak hal. Misalnya tekanan dari orang tua yang terlalu over protektif misalnya, ya, itu membuat kita tidak nyaman. Mungkin beban untuk kalian yang di masa pandemi ini, mungkin beban tugas dari Bapak Ibu guru yang menumpuk ya, itu membebani kalian, itu membuat kalian merasa tidak nyaman, terus suka dibanding-bandingkan. Iya, Oh, benar. iya. Sering banget Ya, gitu. Kayaknya itu misalnya. sumber masalah banget Iya, ya, gitu. itu kan dibandingkan tuh loh, Bu seperti putranya Bu itu seperti ini, gitu, Iya, gitu tapi Ibu ya. nggak pernah gitu kan Itu, Bu ke anak Ibu? Insya Allah. Oh enggak ya. Enggak ya Bu. Ya Karena nggak kadang-kadang enak juga ya sih. rasanya. Ada dibandingkan Juga juga buat enak. motivasi, Termasuk Bu, kadang ibu gitu juga ya. iya. Kadang-kadang sebenarnya orang tua maksudnya untuk memotivasi Motivasi, kamu. benar. Ini udah seru-seruan dari tadi udah lama banget nih ya. Iya, benar. Kita game sedikit boleh ya Bu? Iya, Game apa? namanya Game This This or or That. That. Iya, Oh, jadi nanti ada this 2 pilihan. That. Nanti Iya, Ibu pilih salah satu, satu. terus sertakan alasannya gitu Bu. Begitu? Wah, Sebentar aja nih Bu, karena oh gitu di ya. belakang layar Iya. tuh udah kayak Oh, udah udah mau mau- selesai nih Oh, Bu. gitu. Gitu Oke, buat oke, ending-ending terlalu aja lama ya. biar seru-seruan Oke, bareng. iya, iya. This or Apa, That apa? nih. Pertanyaan yang pertama. Apa Nuha? Pertanyaan pertama, tipe guru yang keras dalam mendidik atau yang santai? Ini dalam kayak offline aja nih, pas masa offline kan online kan kita nggak tahu online ya nggak tahu. gurunya gimana. Nah. Iya. Gimana? Tipe guru yang Keras dalam mendidik atau yang santai? santai. Untuk ibu ya. Iya. Ibu sendiri aja. Kalau ibu ditambah boleh nggak? Kalau ibu santai tapi serius. Berarti nggak kadang milih ada ya ya? Bu, nggak milih. Berarti itu jawaban sendiri ada. Tapi pernah kalau harus santai, memilih, pernah- iya. Iya, kalau harus Jadi Kalau kalau harus memilih yang gimana? bagus, kalau yang bagus ya santai aja, tetapi serius. Gitu. Iya. Tapi kalau 2 pilihannya itu tadi kok
keras dalam mendidik Iya. dan santai. Untuk anak-anak masa kini itu cenderung keras dalam mendidik. Oh, kenapa keras, Bu? Keras dalam arti disiplin, Oh, gitu loh ya. Bukan keras dalam arti kekerasan iya, bukan. fisik, bukan, tetapi keras dalam mendidik. Dan insya Allah anak-anak kalau bapak dan ibu guru mendidik dengan keras itu membuat atau menyiapkan kalian untuk tahan banting menghadapi situasi di luar. Dunia itu keras ya, Bu, Wah, ya. dunia itu keras. Kalian nggak tahu besok di luaran tuh mau apa gitu. Iya, Kalau iya. sudah dididik dengan keras, disiplin yang tinggi, Jadi siap dengan keras, mental. siap mental. Tapi kalian santai, ya udahlah ngelosor Nanti aja kaget gitu ya, Bu, ya. kan. Nanti kaget. Oke. Iya. Next Menurut pertanyaan yang Ibu. kedua ya, Bu ya. Iya, yang kedua, menjadi orang yang pintar atau yang baik? Biasanya kan Menjadi orang yang pintar atau yang baik. Biasanya ada orang yang pintar tapi nggak baik gitu loh, Bu. Oh gitu. Harusnya sih pintar tapi baik ya. Iya. Gitu. Kalau ibu cenderung pintar, Oh, karena kenapa tuh, Bu? orang yang pintar itu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan iya, umumnya orang yang pintar itu biasanya baik. Gitu. Tapi kalau hanya baik saja, kadang-kadang malah jadi mengorbankan dirinya Oh, sendiri. dimanfaatin sama orang Punya lain. uang 100, Oh, iya. dipinjem. Bu, ngambil artani 100 karena orang baik, Nggak apa-apa. berikan, ya kan? Tapi tidak mikir di rumah udah nggak punya uang, anaknya mau masak aja udah nggak punya uang dan sebagainya. Jadi ibu cenderung pintar. Karena kalau baik itu cuma pakai hati ya, Bu. Tapi kalau pintar betul. dua-duanya itu jalan. Oke. Next ya, Bu. Pertanyaan yang ketiga. Jadi orang yang percaya diri atau yang optimis? Ya ini kan deketan Nah, ya, ini, makanya. Susah dibedakan ya, Bu, susah ya. nih. Susah. Kalau disuruh milih aja, Bu, nggak apa-apa. Iya. Kalau ibu cenderung optimis. Optimis. Kenapa, Bu? Karena kalau optimis, orang yang optimis selalu berpikiran, saya bisa gitu kan. Iya. Di situ pasti sudah ada percaya diri. Oke. Dan apa ya, dua-duanya itu sukses atau salah satu sih, Bu, sebenarnya? Maksudnya hanya orang yang optimis doang yang sukses atau hanya orang yang percaya diri doang yang bakal sukses? Kalau ibu cenderung orang yang optimis loh. Optimis ya. Terus Kalau lebih percaya diri tapi nggak optimis juga nggak bisa ya, Bu ya. Dia hanya percaya diri aja nggak optimis. Ini terakhir ya, Bu, last Oh, terakhir. question. Iya, Nggak usah terakhir. banyak-banyak. Oke. Yang terakhir, kalau pada suatu saat dikasih pilihan kemampuan nih, Bu, sebagai seorang guru BK, lebih memilih menjadi orang yang bisa untuk melihat masa depan atau menjadi orang yang bisa membaca pikiran. Karena pernah saya tahu tuh guru BK kebanyakan bisa baca pikiran, Bu. Oh gitu ya. Ya, kalau Ibu suruh milih Oh, ini kok kemampuan itu pertanyaannya gimana, Bu? susah-susah banget. Kamu ambil dari mana ya? Ambil dari pikiran. Dari pikiran juga, Bu. Gitu ya, Ibu. Kayak kepo gitu loh, gitu pertanyaan ya. penasaran gitu, Bu. Melihat masa depan dan Membaca pikiran membaca orang lain. pikiran. Kalau ibu cenderung untuk melihat masa depan. Karena melihat masa depan, kalau melihat pikiran itu gimana ya? Buat apa gitu kan? Tapi kalau kita dapat melihat masa depan, otomatis pikiran kita udah jalan, udah otomatis nanti akan Tapi Dan itu kalau juga- nggak bisa ngerubah nggak apa-apa ya, Bu. Kayak cuma ngelihat aja gitu, nggak bisa ngerubah masa depannya gimana gitu. kalau kita bisa tahu masa depan kita, kalau kebetulan di situ masa depan kita itu kok kelihatannya suram, maka kita akan berusaha Berusaha memperbaiki, benar, ya. memperbaiki. Sebelum terjadi nantinya Iya, ya. betul begitu. Oke, Sudah? sudah, Bu. Iya, udah di seru penghujung- banget nih. iya. Udah di penghujung acara ya, Kak? Udah ending nih. Iya. Seru banget ngobrol sama Bu Haryati. Ternyata nggak kerasa udah lama banget. Mm. Dari tadi udah disuruh, ayo dong selesai gitu ya. Sebenarnya kita juga pasti pengen Gitu ya. ngobrol nih ya, Bu Iya, ya. udah masih pengen ngobrol banyak. Boleh ya, Bu, sedikit mungkin pesan Ibu buat atau harapan Ibu buat Generasi generasi muda. muda gitu, Bu. Nah, Gimana sih bisa iya, ikut betul. membantu gitu. harapan ibu, anak-anak sekarang, generasi muda ke depan, supaya kalian semua dapat sukses. Yang pertama harus dikedepankan adalah kejujuran. Kalian harus jujur, tangguh, bekerja keras, ya, tidak santai, bekerja keras, terus berani untuk menyampaikan ide-ide yang baru. Ya, jadi yang dibutuhkan untuk masa depannya gitu ya. Jujuran pasti ya. Kejujuran utama. itu utama di mana-mana. Kita harus jujur. Nah, terus selanjutnya apa sih, Bu, harapan Ibu buat acara CLBK ini? Acara baru kita nih, Bu. baru Iya. SMA 2 luar biasa di bawah bimbingan siapa?
Pak Tito. Pak Tito. Oh, Pak Tito, ya Pak Tito luar biasa. Harapan saya acara ini bagus banget sih, keren gitu ya. Alhamdulillah Keren ya. Kalau boleh nih Ibu menyampaikan untuk ke depan barangkali seperti ini, misalnya acara Hari Pendidikan Nasional, Iya. jangan terkesan terlambat gitu ya. Oh, Jadi iya. kalau bisa kita persiapkan sebelum hari H. Mungkin ke depan akan ada acara lagi menyambut hari apa misalnya. Dan diuploadnya tanggal itu ya. Nah, Iya benar Bu. oke. Ya mungkin Lebih bisa kita baik simpen di- ya teman-teman. di Uploadnya tepat kalau waktu. Tepat waktu. Atau mungkin H-1 nggak masalah gitu Iya, kan. iya, Benar. benar. Gitu. Jadi untuk menyambut. Ada lagi Bu? Itu saja barangkali. Oh, itu saja. Yang jelas keren. Semoga Semanda kita semua hebat semua, Amin. ya kan? Amin. Maju bersama Hebat Hebat semua. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih banyak ya Bu sudah datang Iya. ke CLBK ini. Dan terima kasih juga udah nemenin kita bincang-bincang ya Kak. Iya, Benar. seru banget. Oke. Terus kalian yang udah nonton video ini dari awal, sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. semua. Dan jangan lupa subscribe, karena Iya. itu benar support kalian untuk kita. See you next time. Bye bye. Bye bye.